Oke, mohon maaf karena ada kegiatan kuliah kita laksanakan secara online. Nggak lama, paling nanti setengah jam. Nah, jam 8 nanti ada kegiatan lagi. Oke, sebelumnya saya ingin mengonfirmasi, kemarin teman-teman jadi survei lokasi apa enggak? Belum, Pak. Belum. Kapan rencananya? Biar nggak terlalu mepet. Punten Pak, punaan saya gini. Minggu depan segera diagendakan. Ketua kelas belum join ya? Oke, dan itu nanti kita bahas. Nanti saya di di info ya, gimana perkembangannya. Segera ya segera disurvei, segera kita lanjuti biar kita bisa ke sana bareng-bareng. Oke, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Ada beberapa hal terkait bagaimana cara kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi banyak hal yang ternyata dalam proses pemberdayaan masyarakat itu secara praktis dan secara teknis itu sudah mencakup berbagai lini kebutuhan. Artinya dulu saya menganggap karena saya sering saya hampir satu semester lebih belajar tentang pemberdayaan masyarakat. Tapi ternyata ketika di masyarakat saya bisa jadi kalah dengan mereka yang punya keahlian, misal bisa ngebor sumur misal, atau bisa menangani banjir, atau bisa menangani ya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat yang itu sebenarnya bukan atau mereka sebenarnya bukan lulusan dari program pemberdayaan, atau justru sebelumnya bisa jadi tidak pernah melakukan pemberdayaan atau belajar tentang pemberdayaan. Tapi karena masyarakat butuh dan membutuhkan tenaga itu, nah itu kemudian menjadi kegiatan pemberdayaan. Kita mungkin tahu penjelasannya seperti apa, konsepnya seperti apa, tapi secara teknis, kadang masyarakat itu membutuhkan apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Nah, kecuali yang basicnya pengetahuan ya, itu biasanya membutuhkan lulusan atau orang yang memang pernah berkecimpung di situ. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan teknis, misal kamu lulusan ilmu pemerintahan, di dekat rumah misal ada terjadi kekeringan misal. Nah, salah satu warga ada yang bisa proses ini ada sungai, kemudian dijadikan sebagai air sungai itu kemudian dijadikan dipasok di warga. Kamu enggak punya, tapi kamu pernah belajar tentang pemberdayaan, tapi kamu nggak bisa melakukan itu. Justru masyarakat biasa mungkin yang tidak sekolah ya, tapi bisa itu justru yang akan dipanggil duluan oleh masyarakat. Nah, ini secara teknis dan secara pengetahuan berbeda. Biasanya kegiatan pemberdayaan yang berbasis pengetahuan itu terencana. Ya, terencana. Misal
kamu mau dibentuk menjadi seorang yang punya kecakapan atau punya kemampuan untuk mengelola UMKM misal. Nah, proses di situ kamu kan dilatih, ya. Proses di situ kamu dilatih, kamu diberi pembelajaran, kamu di drill lah. Pertama harus begini, kedua begini, ketiga dan seterusnya. Ketika kamu bisa menciptakan itu. Nah, ini proses pemberdayaan by pengetahuan dan by perencanaan. Direncana, ya. Pemberdayaannya itu direncanakan. Nah, jadi kamu dibentuk. Gitu ya. Nah, itu bedanya dengan yang tadi. Ada proses pemberdayaan, tapi tidak by pengetahuan. Hanya sifatnya menyelesaikan masalah. Sifatnya problem solving. Nah, itu. Dan itu berlaku bagi siapapun orang yang di masyarakat. Nah, di tempat saya itu ada salah satu alumni pesantren, dia lama nyantri, kemudian dia bisa, karena tempat saya itu salah satunya agak susah air ya. Nah, salah satunya dia bisa nitik kira-kira sumber air yang mau dibor itu di mana. Ya kan akhirnya dibutuhkan kan. Nah, proses dibutuhkan ini ya problem solving. Artinya tanpa harus direncanakan dan macam-macamnya. Nah, itu ada dua hal ya, ada dua hal bagi kita yang mempelajari tentang proses pemberdayaan dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan itu sifatnya pengetahuan. Jadi misal kamu belum punya skill misal. Nah, bagaimana biar kamu punya skill? Nah, itu kamu dilatih, direncanakan. Misal, untuk pelatihan membatik bagi mahasiswa misal, nah, itu butuh waktu 1 bulan dengan proses pelatihan 1 hari 3 jam, penjelasan teori setengah jam, selebihnya praktek misal. Dalam 1 bulan, hari Minggu libur misal. Nah, proses semacam ini itu namanya perencanaan, rencana. Nanti dilaksanakan, nantinya juga dievaluasi. Kira-kira di akhir itu kamu betul-betul bisa membatik apa enggak? Nah, kalau kamu bisa, berarti kamu sudah melalui proses pemberdayaan. Artinya keberadaanmu diberdayakan, ya kan? Dari semula kamu belum bisa, akhirnya menjadi bisa. Dengan bisa kamu memiliki skill itu, akhirnya kamu punya kemampuan lebih. Nah, entah misal kamu punya punya rezeki terus kemudian beli kain ini terus kemudian kamu jual. Terus kemudian proses ini kan berkembang, ya kan? Dari semula kamu belum memikirkan itu, dan bisa jadi kamu tidak bisa itu, tapi karena ada semacam sedikit dipaksa kamu biar berdaya. Nah, disitulah proses itu. Sama, ada beberapa teman saya yang ikut kegiatan ini juga sama. Ada yang dia tidak tahu sama sekali, tapi karena satu kelompok ini sama-sama berbicara tentang itu, mengerjakan itu, melaksanakan kegiatan itu, ya akhirnya dia mau tidak mau belajar. Nah, akhirnya bisa. Nah, itu salah satunya. Jadi ada 2 catatan ya. Satu, pemberdayaan itu dilaksanakan karena ada perencanaan yang sifatnya pengetahuan. Ada yang satu secara teknis. Secara teknis apa yang dibutuhkan masyarakat untuk apa? Untuk mengatasi problem solving yang seketika itu. Nah, kan dulu kan kita pernah belajar dari
pembangunan ke pemberdayaan. Nah, pembangunan sudah, tinggal proses pemberdayaan. Nah, proses pemberdayaan ini salah satunya ya melatih skill. Ya, kamu punya kemampuan apa? Nah, itu. Kamu punya kemampuan apa dan apa yang bisa kamu kerjakan. Nah, bagaimana ketika bagi seorang pemberdaya, dia bisa mencermati dan bisa dia membuat program. Nah, contoh, kamu kenal pendamping desa? Di desamu kenal pendamping desa? Ya, Nah, kira-kira dia pemberdaya apa bukan? Tanya. Desa itu kan ada namanya pendamping desa, ya kan? Kira-kira bukan, Pak. keberadaannya dia di desa itu sebagai pemberdaya apa bukan? Sebenarnya bukan di desa, Pak. Bukan di dusun, Pak, tapi di desa. Nah, saya di Bukan, dusun Pak. juga jarang mengetahui seperti itu. Oke. Bukan, Pak. Bukan. Alasannya? Bukan. Alasannya? Karena ya bukan tugasnya pendamping desa. Kan itu kalau pemberdayaan kan dari suatu kelompok gitu, Pak. Nanti bisa diperdayakan, ada organisasinya, ada kerjasamanya gitu. Oke, kedua saya tanya, di desamu ada pendamping PKH? Pendamping PKH? Ya. Nggak tahu, Pak, kalau itu, Pak. Ada, Pak. Nah, kira-kira pendamping PKH itu masuk dalam proses pemberdayaan apa enggak? Masuk sih, Pak. Kalau menurut saya. Karena pendamping desa. Soalnya kegiatannya pendamping PKH itu bukan hanya mendampingi, tapi juga memberikan pemberdayaan melalui ibu yang mendapatkan PKH itu, kayak penyuluhan tentang hidup sehat. Terus lagi, ada lagi? Nah, oke, di sini kamu bisa membedakan kan? Ya. Satu, sama-sama mereka direkrut oleh kementerian yang berbeda. Satu kementerian desa, yang pendamping desa itu, PKH direkrut melalui sistematika rekrutmen di Kementerian Sosial. Nah, kalau kita melihat dari dua kementerian itu, memang Kementerian Sosial memang lebih dekat dengan upaya pemberdayaan melalui apa? Melalui kesejahteraan sosial. Jadi ada namanya kesejahteraan sosial. Jadi secara sosial itu ada upaya agar masyarakat itu sejahtera. Nah, sering kita mendengar omongan bener sugih tapi durung mesti. Nah, belum tentu jiwanya sehat dan macam-macamnya. Itu bagian dari proses atau kegiatan kesejahteraan sosial. Secara sosial itu kamu sejahtera enggak? Nah, misal kamu punya lah yes, apapun lah punya. Nah, tapi kamu dibenci oleh masyarakat, itu tidak sejahtera. Secara sosial kamu tidak sejahtera. Nah, kamu jadi buronan. Nah, ketika kamu jadi buronan, maka kamu dikucilkan. Ketika kamu dikucilkan, maka keberadaanmu tidak dianggap di wilayah itu. Ketika di posisi seperti itu, secara mental kamu tidak terbangun, akhirnya stres, akhirnya bunuh diri. Nah, ini proses kesejahteraan sosial nggak berjalan.
Itu. Nah, kemudian, jadi kalau kita melihat proses pemberdayaan melalui kegiatan kesejahteraan sosial, nah, kegiatan-kegiatan yang ditangani ya bidang-bidang semacam itu. Misal, biasanya ada pendataan PMKS ya, permasalahan sosial PMKS permasalahan kesejahteraan sosial. Misal apa namanya gelandangan, ya gelandangan. Terus kemudian tunawisma, tidak punya rumah. Terus kemudian apa namanya wanita rawan sosial. Wanita rawan sosial itu satu bisa jadi dia ditinggal apa namanya ditinggal suaminya dan dia rawan itu artinya dia untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya bisa jadi dia tidak mampu. Dalam kategori ini dia masuk dalam kategori wanita rawan sosial. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini yang kemudian diakomodir melalui program KH itu salah satunya. Nah, ini bayi perencanaan juga dan disengaja. Artinya prosesnya dilakukan pendataan terlebih dahulu. Di satu desa ini itu sebenarnya ada berapa sih yang secara sosial kurang berdaya. Dilakukan pendataan lah di situ. Kemudian terbagi kan. Nah, kemudian ada program prioritas. Apa yang mau dikerjakan di tahun pertama ini apa? Kemudian tahun berikutnya apa? Tahun berikutnya lagi apa? Itu baik perencanaan. Ada yang sifatnya seperti itu. Ada yang memang sifat pemberdayaan seperti yang saya sampaikan tadi, memang dari program pemberdayaannya itu menyasarnya masyarakat yang ya secara umum. Artinya kamu sebenarnya tidak bermasalah. Nah, ini bukan masalah atau tidak bermasalah, tapi ada upaya untuk meningkatkan. Nah, kamu sebenarnya nggak bermasalah, tapi karena ada suatu program dari entah siapapun itu, nah, kemudian merencanakan dan siapapun boleh, tidak memandang dari bidang apapun. Nah, artinya, misal dia orang apa namanya orang eksakta misal, karena dia punya perhatian pada pengembangan apa namanya ya pengembangan apapun lah di bidang itu dan dia mampu. Nah, kamu kemudian dilatih, silakan saya punya program 1 bulan terencana kegiatannya seperti ini kamu ikuti. Nah, dan tidak jarang pula melalui pelatihan-pelatihan, melalui pendampingan-pendampingan seperti itu membatasi lintas disiplin keilmuan. Nah, misal Tony ketemu dengan jurusan informatika, ketemu dengan jurusan fisika, yang kemudian di satu tempat itu kamu belajar satu hal dan masing-masing memiliki kemampuan itu. Nah, bukan berarti kita menyampaikan program studi yang pernah kita pelajari ya, tapi di situ ada skill tambahan yang melalui proses pelatihan-pelatihan itu. Dan itu melewati batas jurusan, program studi apapun, dan itu diikuti oleh semuanya. Nah, ada semacam itu juga bagian dari program pemberdayaan. Artinya, kamu sebenarnya tidak ada masalah apapun, tapi karena ada orang yang kemudian melihat ada potensi, dan kemudian kamu dikembangkan. Ya kan? Nah, proses mengembangkan diri inilah ada yang disebut namanya proses pemberdayaan. Kamu diberdayakan. Nah, diberdayakan dengan apa? Kamu ditingkatkan kemampuannya. Misal,
kamu belas nggak bisa ngetik misal, ya. Megang apa namanya, megang keyboard itu gemeter misal. Nah, kemudian dilatih 1 bulan, di drill lah misal. Dari ini tiap hari harus di depan laptop atau di depan komputer misal. Terserah apapun yang kamu ketik, pokoknya harus diketik misal. Nah, 1 bulan kamu bisa. Nah, dan itu bisa jadi banyak kegiatan semacam itu mengalahkan yang semula menganggap alah pekerjaan ngetik aja kok. Nah, dan bisa jadi yang meremehkan itu tadi bisa jadi kalah dengan kamu yang kamu sudah latihan tiap hari. Nah, kemudian kamu berpikir, wah kalau begini saya tak buka jasa pengetikan aja. Nah, kamu akhirnya berpikir seperti itu. Wah, menguntungkan juga ini. Nah, 1 lembar misal 1.000 misal. Nah, kamu ngetik 20 lembar. Berarti kan kamu ketemu 20.000 1 hari misal. Yang sebenarnya belum kamu pikirkan sama sekali. Itu muncul pasca itu. Dan itu banyak seperti itu. Nah, itu bagian dari proses yang dilalui melalui itu. Sehingga terbuka pikirannya. Jadi manfaatnya bisa jadi tidak seketika itu, tapi bisa jadi pasca itu. Nah, sehingga kamu yang biasa-biasa saja itu akhirnya bisa mengembangkan diri dari situ. Nah, inilah proses memberdayakan. Nah, itu dari sini ada yang ditanyakan. Ada? Ada. Cukup? Oh ya. Husan mana udah? Husan. Iya Pak, ada apa Pak? Jadi gimana? Ya ini masih belum survei Pak, soalnya anak-anak pada sibuk. Wah. Mungkin Sibuk semua. besok Pak. Oke. Iya. Oke. Nanti saya dikabari, silakan segera diproses ya, biar Iya Pak. apa namanya di sana juga tidak mendadak juga, artinya kita kan tidak tahu apa namanya kegiatan di sana seperti apa, dan bisa jadi kan kalau kita lebih awal mereka mau meluangkan waktunya itu, jangan dadak-dadak di sana tuh. Iya Pak, baik Nah, Pak. ya karena kan berkaitan dengan apa namanya instansi lain kan tuh. Jadi kita apa namanya ibaratnya booking duluan lah itu. Kita buat kesepakatan agak-agak jauh hari kira-kira sehingga mereka juga belum apa bisa jadi mereka ada yang disiapkan dan ada juga itu. Iya Pak, baik Pak. Oke ya. Saya mau tanya, Ya. saya mau bertanya Pak. Kalau misalnya ada seseorang yang dia itu nggak minim pengetahuan tapi banyak pengalaman itu bisa bisa dipertimbangkan nggak? Bisa. Diberdayakan ya. Bisa. Misal ya, kamu nggak punya pengalaman, kamu nggak punya pengetahuan, misalnya sangat bisa. Justru itu sasarannya. Karena kadang ada juga yang kemudian meremehkan. Oh, saya sudah bisa kok. Ngapain ikut beginian misalnya. Nah, ada juga yang berpikir, wah ini momen untuk saya belajar, mengembangkan diri dan macam-macamnya. Nah, itu justru orang yang seperti itu kadang niat belajarnya lebih tinggi. Enggak membatasi bahwa misal belum punya